Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Leonardus Nonolede, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dwi Jendral, semester 5. Kali ini saya akan membagikan pengetahuan tentang pentingnya ilmu komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah proses penyampaian ide atau gagasan yang kita sampaikan kepada orang lain atau masyarakat. Pada umumnya, komunikasi itu sendiri dipengaruhi oleh kedua belah pihak. Melalui komunikasi, sikap, perasaan, dan tingkah laku kita dapat dibentuk dan dapat dipahami oleh orang lain. Dan jelas dalam hal ini bahwa komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi manusia dalam bahasa. Kemudian komunikasi dapat dilakukan atau komunikasi itu dapat diwujudkan dalam bentuk lisan, secara tulisan atau tatap muka, atau melalui media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan lain sebagainya. Komunikasi juga dapat dilakukan melalui non-media seperti spanduk, telepon, papan pengumuman, poster, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teori komunikasi. Yang pertama, teori umum. Merupakan teori yang mengarah pada bagaimana menjelaskan fenomena komunikasi itu sendiri atau metode penjelasan komunikasi. Kemudian teori yang kedua yaitu teori fungsional struktural. Ciri pokok dari teori ini yaitu individu dipengaruhi oleh struktur sosial dan sistem sosial, dan individu adalah bagian dari struktur, sehingga cara pandang dipengaruhi oleh struktur yang berada di luar diri. Karakteristik teori ini adalah mementingkan sinkron atau stabil dalam kurun waktu tertentu daripada diakroni atau perubahan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian cenderung memusatkan perhatian kepada akibat-akibat yang tidak diinginkan. Kemudian memandang realitas sebagai sesuatu yang objektif dan independen. Terus memisahkan bahasa, lambang dari pemikiran dan objek yang disimbolkan dalam komunikasi. Kemudian menganut prinsip correspondence of theory. Menurut teori ini, sesuai dengan realitas, simbol-simbol harus merepresentasikan sesuatu secara akurat. Kemudian teori yang ketiga, yaitu teori behavioral dan kognitif. Teori ini berkembang dari ilmu psikologis yang memusatkan pengamatannya kepada diri manusia. Secara individual, beberapa teori pikirannya yaitu model stimulus respon yang menggambarkan proses informasi antara stimulus dan respon. Kemudian mengutamakan analisis variabel. Analisis ini pada dasarnya yaitu tentang variabel. Menurut pandangannya, teori komunikasi sebagai manifestasi dari proses cara berpikir, tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, variabel-variabel tertentu memegang peranan yang sangat penting terhadap kognisi seseorang, termasuk bahasa, biasanya berada di luar kontrol individu itu sendiri. Yang keempat, teori konvensional dan interaksional. Teori ini beranggapan bahwa agar komunikasi dapat berlangsung, individu-individu harus berinteraksi atau menggunakan aturan-aturan atau lambang-lambang. Bukan hanya aturan itu sendiri mengenai lambang, tetapi juga harus sepakat dalam berbicara. Pokok pikirannya adalah
kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi individu dalam masyarakat untuk membangun, memelihara, serta mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk dalam hal ini adalah bahasa dan simbol. Terus, struktur sosial dilihat sebagai produk dari interaksi. Interaksi dapat terjadi melalui bahasa, sehingga dalam bahasa dapat dibentuk struktur sosial. Struktur sosial di sini merupakan produk interaksi, karena bahasa dan simbol direproduksi, dipelihara, serta diubah dalam penggunaannya, sehingga fokus pengamatannya adalah bagaimana bahasa dapat dibentuk melalui struktur sosial, serta bagaimana bahasa direproduksi, dipelihara, serta diubah penggunaannya. Kemudian teori yang berikutnya yaitu teori kritis dan interpretif. Dengan teori ini berkembang dari tradisi sosial interpretif yang dikembangkan oleh Alfred Richard dengan Paul Ricoeur. Sementara teori kritis berkembang dari pemikiran Max Weber tentang Marxisme dan Frankfurt School. Kemudian interpretif berarti pemahaman, berusaha menjelaskan makna dari suatu tindakan, karena tindakan dapat memiliki banyak arti, maka tidak dapat dengan mudah diungkapkan begitu saja. Kemudian penekanan terhadap subjektif yang didasarkan pada pengalaman individual. Kemudian makna dari konsep untuk kunci dalam teori ini adalah pengalaman pandang sebagai meaning content. Kemudian bahasa dipandang sebagai kekuatan yang kemudian pengalaman manusia itu sendiri. Kemudian pentingnya komunikasi bagi negara yang aman. Dalam hubungan kita membangun suatu negara yang aman membutuhkan atau memerlukan komunikasi. Dalam hal ini contohnya seperti Indonesia membangun hubungan bilateral dengan negara tetangga seperti Malaysia dan lain sebagainya, dan membangun hubungan multilateral dengan negara-negara anggota PBB. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Semoga ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.